Melalui ayat pembacaan hari ini, Ulangan pasal 32 ayat 7, saya ingin berbicara tentang silsilah imam besar. Jadi hari ini hanya akan menjadi pengantarnya, jadi ada begitu banyak yang harus dibahas. Dan ini didasarkan pada buku ke-6 dari Sejarah Penebusan, dan ini belum diterbitkan dalam bahasa Inggris, tetapi ini sudah diterjemahkan dan siap untuk diterbitkan segera. Jadi saya dengan yakin mengatakan mungkin pada tahun ini, di akhir tahun atau awal tahun depan. Jadi sudah siap dan prosesnya sedang berjalan. Jadi ini akan membantu Anda untuk memahami buku ke-6. Hanya semacam garis besarnya. Pertama-tama, kita akan berbicara tentang silsilah. Jadi pertama-tama apa fungsinya? Apa pentingnya mempelajari silsilah? Jadi mengapa kita mempelajari silsilah secara umum? Pertama-tama, kita selalu mengatakan sejarah penebusan. Jadi, untuk meringkasnya, sejarah penebusan mempunyai 3 unsur utama penciptaan. Dan dunia yang diciptakan telah jatuh karena ketidaktaatan Adam dan perempuan itu, tetapi Allah menjanjikan benih kepada perempuan itu. Jadi ada pekerjaan pemulihan. Jadi pada akhirnya, melalui kedatangan kedua akan ada penyempurnaan. Penyempurnaan melalui kedatangan kedua Tuhan. Dan semua ini adalah sejarah penebusan. Dan ini semua berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Jadi seluruh karya keselamatan ini disebut sejarah penebusan. Dengan kata lain, ini adalah Alkitab. Jika Anda melihat Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi penebusan mengatakan bahwa ada harga yang dibayar. Jadi keselamatan ini tidak murah atau tidak gratis. Tetapi Yesus membayar tebusan itu, dan Dia membayar harga untuk penebusan kita, keselamatan kita. Jadi, ia menjadi penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana Allah berjanji sebagai sebuah perjanjian bahwa aku akan mengirimkan benih perempuan untuk menemukan kepala ular. Maka semua pekerjaan penebusan ini berpusat pada kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan bukan hanya itu, tetapi kita menantikan kedatangan kedua. Sehingga dalam kedatangan kedua, seperti yang dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 50-52, ada 2 peristiwa utama. Dan mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan. Lalu mereka yang masih hidup ketika kita akan bertemu Tuhan di akhir zaman. Jika kita masih hidup pada saat itu, maka ada transfigurasi atau ubah. Dan ini berarti kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubah ke tubuh-tubuh rohani. Dan kita akan pergi ke sorga, bertemu Tuhan di udara, dan pergi bertemu bersama-sama. Jadi ini adalah sejarah penebusan. Tetapi ini sebenarnya bukan hanya sejarah penebusan, tetapi ini adalah sejarah penebusan saya. Atau kita bisa bilang penebusan kita. Jadi disinilah kita berdiri, di dekat akhir zaman, dekat kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi ini adalah
Anda di sininya kita, seperti yang ada di Google Maps. Di Google Maps, Anda di sini. Jadi kita sangat dekat dengan penyempurnaan pekerjaan penebusan. Jadi di sini, ini adalah ringkasan sejarah penebusan. Jadi apa hubungannya dengan silsilah? Karena kebanyakan orang, mereka melewatkan silsilah. Itu sangat membosankan. Tetapi pertama-tama, silsilah adalah ringkasan singkat dari sejarah penembusan yang luas ini. Jadi silsilah adalah ringkasan singkat dari sejarah penembusan. Jadi jika Anda melihat misalnya Kejadian pasal 5 ayat 1 dikatakan buku silsilah atau kitab silsilah. Dan dalam bahasa Ibrani, kitab silsilah ini adalah Seper Toledot. Jadi Seper Toledot. Jadi ini adalah buku silsilah. Jadi ini adalah kitab silsilah Adam. Jika Anda melihat Matius pasal 1 ayat 1, kita juga memiliki kitab silsilah Yesus. Kitab silsilah. Dan di sini, ini adalah Biblos Geneseos. Geneseos. Dan ini adalah Biblos. Ini adalah kitab silsilah. Jadi meskipun mungkin hanya satu pasal, tetapi di dalam beberapa ayat itu berisi sejarah penebusan yang luas yang telah diringkas. Jadi ini bukan hanya nama, tetapi di balik nama-nama itu ada sejarah yang hebat di baliknya. Misalnya jika Anda dari Amerika, Anda dapat menghafal semua presiden Amerika Serikat, atau dari Kanada, Perdana Menterinya. Dan jika Anda hanya menyebutkan nama-nama presiden, hanya dengan mendengar namanya, Anda tahu apa yang terjadi pada masa itu. Misalnya Jimmy Carter atau Ronald Reagan tahun 80-an. Di sanalah Amerika benar-benar makmur dan mereka mampu mengalahkan Rusia dalam Perang Dingin. Jadi hanya dengan satu nama itu, semua sejarah ini ada di dalamnya. Silsilah adalah ringkasan yang dipadatkan seperti file zip dan dipersingkat karena Allah tidak dapat menulis segalanya. Jadi mengapa kita harus mempelajari silsilah imam besar? Karena itu adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Jadi kita berkata, kita ingin mengikuti Allah, kita ingin menaati Allah, tetapi Allah memerintahkan kita untuk mempelajari silsilah. Dan sampai sekarang, silsilah ini telah ditinggalkan, dan mereka dianggap remeh, dipandang rendah, atau dilewati. Namun dalam ulangan pasal 32 ayat 7 dikatakan, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Jadi ingatlah kepada kejaman dahulu kala, dan kemudian dikatakan, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Perhatikanlah dalam bahasa Ibrani adalah binu, shanot, lalu dor vador. Dor vador. Jadi binu artinya mempertimbangkan, artinya bertanya, artinya menyelidiki. Jadi ini adalah perintah. Ingatlah, ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah yang sangat penting. Anda perlu mempertimbangkan ini, Anda perlu bertanya, dan Anda perlu menyelidiki. Dan tahun yang adalah shanot,
Ini berbicara tentang tanggal dan kronologi. Dan kemudian Dorvador adalah generasi dan generasi. Jadi generasi dan generasi adalah semua generasi. Dan semua generasi ketika Anda membuat daftar generasi itu berbicara tentang silsilah. Jadi silsilah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mempelajari semua tahun, tanggal, dan kronologi dari silsilah karena di dalamnya tersembunyi administrasi Allah atas sejarah penebusan. Di dalam tanggal, di dalam kronologi, kita bisa melihat bagaimana Allah berinteraksi dengan umat manusia. Bagaimana dia menjalankan pemeliharaannya dalam sejarah umat manusia. Dan ketika kita melakukan perhitungan ini, kita menemukan pemeliharaan Allah dan pekerjaannya yang berdaulat dalam sejarah. Jadi di sini kita melihat bahwa silsilah adalah sesuatu yang perlu diperintahkan kepada kita, bahwa kita diperintahkan untuk mempelajarinya dan menyelidikinya. Khususnya, kita mempelajari silsilah imam besar. Silsilah imam besar ada di dalam 1 Tawarik pasal 6, 3-15. Dan yang penting adalah silsilah Tawarik ini adalah yang penting adalah bahwa jika Anda melihat sejarah dari Adam sampai kedatangannya kembali, seluruh sejarah sekitar 3.600 tahun itu telah diringkas menjadi silsilah di Tawarik. Yang penting adalah di mana silsilah ini muncul. Dan dia muncul tepat setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Jadi Anda harus memahami konteks historisnya. Mereka menghabiskan 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Mereka telah kembali dan sebagian besar ahli percaya bahwa Ezra lah yang menyusun perjanjian lama dan ia menyusun silsilah ini. Alasan dia menyusun silsilah ini agar orang-orang tidak melupakan akar rohani mereka dan misi yang telah diberikan Allah kepada mereka. Serta perjanjian dalam Kejadian 3:15 yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tentu saja ada banyak perjanjian yang ditetapkan, tetapi semuanya berbicara tentang hal yang sama, Yesus Kristus, pekerjaan penebusan, dan kedatangan kedua. Jadi silsilah ini muncul setelah 70 tahun dan apa yang dikatakan kepada kita adalah bahwa meskipun Israel berdosa dan tidak taat, Allah tidak membuang mereka. Tetapi bahkan setelah 70 tahun, Allah masih memegang janjinya dan Allah masih memulihkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan silsilah ini adalah bukti bahwa meskipun ada periode kegelapan ini, sejarah penembusan terus maju dan terpenuhi tanpa henti. Jadi, itulah mengapa silsilah Tawarik ini sangat penting. Dan khususnya silsilah Tawarik ini didasarkan pada suku Lewi, yang merupakan suku imam besar dan suku Yehuda. Jadi, melalui silsilah imam besar ini, kita dapat memahami dunia spiritual. Imam besar adalah mereka yang bertanggung jawab atas hal-hal rohani, penyembahan, dan melalui silsilah Tawarik ini, kita dapat memahami aliran anak sulung Allah dan aliran dunia rohani, tempat kehendak Allah dan pekerjaannya berdiam. Dan itulah sebabnya kita mempelajari silsilah Tawarik atau silsilah imam besar. Jadi sangat penting untuk kita untuk mempelajarinya. Saya percaya bisakah ada yang bantu saya kunci papan tulisnya? Oke, terima kasih.
Jadi Roma pasal 11 ayat 29 mengatakan bahwa begitu Allah memanggil kita, Dia tidak membuang kita. Jadi Roma pasal 11 ayat 29 dikatakan bahwa kasih karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Jadi begitu Allah memanggil kita dan Dia menetapkan perjanjian, Dia tidak membuang kita karena kita berdosa atau kita tidak taat atau karena kita membuat kesalahan. Tetapi kasih karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Dia berpegang pada kita sampai akhir. Kitalah yang lari darinya. Kitalah yang meninggalkannya. Namun kita perlu hidup yang berjalan dengan Allah, bukan seperti Kain yang meninggalkan Allah. Jadi saya berdoa agar Anda dapat percaya bahwa dimanapun Anda di dalam hidup Anda, Allah menyertai Anda melalui pencobaan, kesengsaraan. Allah memegang Anda sampai akhir, dan saya berdoa dan memberkati ini atas nama Tuhan. Amin. Kedua, kita akan melihat imam besar. Jadi kita belajar tentang pentingnya mempelajari silsilah yang sangat penting. Faktanya, seluruh Alkitab ini adalah silsilah. Dimulai dengan silsilah, ada silsilahnya di tengah-tengah. Perjanjian baru juga dimulai dengan silsilah dan berakhir dengan silsilah. Ini adalah satu kitab kehidupan yang besar, silsilah dari semua orang yang ditebus. Jadi kita mempelajari silsilah para imam besar. Jadi mari kita lihat imam besar. Ada dua ungkapan untuk imam besar. Ada dua ungkapan untuk imam besar dalam bahasa Ibrani. Kohen Gadol dan Kohen Rosh. Jadi Kohen Gadol ini berarti imam besar. Kohen Gadol dan Kohen Rosh. Kohen Gadol berarti imam besar, yang berarti juga imam yang terhormat. Dan Kohen Rosh, jadi Kohen ini sudah jelas artinya imam, Rosh artinya imam kepala, seperti imam pertama atau imam kepala, dan juga imam yang mewakili. Jadi ini adalah dua ungkapan utama untuk imam besar, Kohen Gadol dan Kohen Rosh. Jadi ketika kita melihat imam besar ini dan perannya, mereka memiliki peran yang berbeda. Dan pertama-tama, apa peran imam besar? Untuk memimpin dalam penyembahan dan pengorbanan. Jadi jika Anda melihat Ibrani pasal 8 ayat 3, kita akan melihatnya nanti. Ibrani 9 ayat 7, para imam bertanggung jawab atas segala hal di bait suci, membersihkan bait suci, melayani di bait suci. Mereka adalah orang-orang yang memimpin penyembahan, menyampaikan firman, yang menyampaikan pujian, dan para imam besar ini yang memimpin segala hal rohani. Dan kemudian, secara khusus ini sangat penting, sekali setahun pada bulan ke-7, hari ke-10, seperti yang Anda sudah ketahui, ini adalah hari penebusan dosa. Dan imam besar, hanya imam besar, mereka tidak dapat masuk pada waktu lain, tetapi hanya 1 hari dalam 1 tahun, mereka masuk ke tempat maha kudus. Jadi ada kemah suci, tempat kudus, dan tempat maha kudus ada tabir yang menghalanginya. Dan imam besar pergi ke sana setahun sekali, tetapi menurut buku ke-6, setidaknya 4 kali ia bolak-balik memenuhi tugasnya. Dan apa yang ia lakukan adalah
Ia membuat pendamaian bagi dirinya sendiri dan bagi umatnya. Jadi ini adalah hari pendamaian. Dan konten ini ada di Imamat pasal 16 ayat 29 dan juga Imamat pasal 16 ayat 12. Jadi kita akan mencari ayat-ayat ini untuk pemahaman kita. Mari kita buka pertama-tama Ibrani pasal 8 ayat 3. Ada makna yang hebat di sini. Ini sangat dalam. Ini sangat mengagumkan. Mari kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 3. Mari kita baca. Baca bersama-sama. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi imam besar mempersembahkan pemberian dan korban. Mereka bertanggung jawab atas penyembahan. Mari kita lihat Ibrani 9 ayat 7. Ibrani pasal 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat umatnya dengan tidak sadar. Jadi yang kedua, berbicara tentang tempat Maha Kudus. Dan setahun sekali tanggalnya adalah bulan ke-7 hari ke-10. Mari kita buka Imamat pasal 16 ayat 29. Ini memberikan tanggal, dan ayat 12 menunjukkan bagaimana ia pertama kali masuk dengan perbaraan dan asap. Mari kita baca pasal 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi ini adalah tanggalnya, hari pendamaian, bulan ke-7 dan hari ke-10, hari pendamaian. Tetapi yang menarik di ayat 12, ia mengambil perbaraan. Ia mengambil bara api dari mesbah korban bakaran, dan kemudian ia mencampurnya dengan ukupan. Jadi imam besar ini di sini, maaf atas gambar saya, ia membawa perbaraan ini, ia mengambil bara api dari mesbah korban bakaran, lalu mencampurnya dengan ukupan, lalu jadi seperti berasap dan berawan, berasap, dan ia masuk ke tempat Maha Kudus. Mari kita lihat ayat 12, ini sangat menarik. Oke, Imamat 16 ayat 12. Siap? Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mesbah yang di hadapan Tuhan, serta serangku penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Jadi saya rasa saya perlu menggambarnya. Jadi disinilah bait suci, ini di bagian timur. Ini adalah pintu gerbangnya, dan begitu Anda masuk, ada mesbah untuk korban bakaran. Dan ini adalah tempat airnya. Ini adalah tempat kudus. Dan ini adalah tempat Maha Kudus. Jadi di depan tabir juga terdapat mesbah pembakaran ukupan. Jadi ia melewati tabir dan ia masuk ke tempat Maha Kudus ini. Nah, hal yang menarik adalah semuanya terbuat dari emas di sana. Jadi sekarang sangat berasap dan hadirat Allah turun di tempat itu. Jadi apa yang ditunjukkan oleh hal ini? Jadi sangat berawan dan berasap, Allah turun di hadiratnya. Dan ini adalah bayangan kedatangan Tuhan yang kedua, anak manusia, turun di awan-awan pada kedatangannya yang kedua. Dan itulah ketika saya berbicara tentang penyempurnaan di mana kita diubah dan dibangkitkan, ini adalah gambaran yang menunjuk pada pekerjaan itu. Jadi Tuhan selalu turun dalam awan, seperti di Gunung Sinai. Ketika mereka menerima firman, awan-awan memenuhi udara dan terjadilah guntur dan kilat, dan Tuhan turun. Dia turun ke bawah kepada orang-orang.
Jadi dengan cara yang sama, di akhir zaman, pada kedatangan kedua, ketika Tuhan datang di udara, dia akan datang dengan menunggangi awan kan? Jadi ini yang ditunjukkannya, dia akan membuat pendamaian kekal bagi kita. Jadi itu sudah disempurnakan, sudah lengkap, sudah tuntas. Jadi kita tidak perlu melakukan penyembahan lagi dan kita akan masuk surga. Jadi jika Anda melihat Wahyu pasal 10 ayat 1, dikatakan malaikat yang perkasa turun dari surga, berselubungkan awan. Dan kemudian Wahyu pasal 14 ayat 14 dikatakan bahwa anak manusia datang dengan menunggangi awan. Jadi imam besar ini, ketika ia mengambil pebaraan dengan semua asap dari ukupan, ini juga melambangkan doa, dia masuk ke tempat Maha Kudus dan ia menunjuk pada pendamaian kekal yang akan datang pada kedatangan Tuhan kedua. Jadi Tuhan datang dalam awan-awan, dalam asap. Saya berdoa agar kita memiliki iman untuk bertemu dengan kedatangan Tuhan yang kedua, Bapa kita, ketika dia datang di udara dan menjadi orang-orang yang terjaga dan waspada tentang kedatangannya, dan ketika kita berjaga-jaga kita dapat menjadi pengantin Kristus yang sejati. Saya berdoa agar berkat ini turun atas Anda dalam nama Tuhan. Amin. Jadi mereka memimpin penyembahan dan persembahan. Kedua, mereka tidak hanya memimpin penyembahan, tetapi juga melalui silsilah Anda dapat memahami aliran dunia rohani. Jadi Harun adalah imam besar yang pertama. Harun adalah imam besar yang pertama yang dilantik oleh Allah sendiri. Tetapi Harun memiliki 4 anak laki-laki. Jadi disinilah silsilah menjadi sangat penting. Putra pertamanya adalah Abihu, lalu Nadab, lalu Eleazar, lalu Itamar. Tetapi siapa yang seharusnya menjadi penerus imam besar? Harusnya Abihu kan? Oke. Namun karena Abihu dan Nadab, mereka mempersembahkan api asing kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka? Ya, Allah membunuh mereka karena mereka mempersembahkan api asing. Api asing apakah itu? Kita akan membahasnya nanti. Jadi sekarang tinggal Eleazar dan Itamar. Jadi kedua putra ini memiliki tugas keimaman. Mereka berdua adalah imam dan mereka masih melayani di gereja. Tetapi yang penting adalah melalui silsilah kita melihat bahwa jabatan imam diberikan kepada Eleazar. Jadi tentu saja Itamar adalah seorang imam, tetapi jabatan imam besar diberikan kepada Eleazar. Jadi berkat khusus Allah dan pengurapan Allah dan pekerjaan Allah diberikan melalui Eleazar. Jadi misalnya jika Eleazar adalah seorang imam besar dan Itamar hanyalah seorang imam, lalu siapa yang mungkin ingin Anda hubungi untuk didoakan? Anda ingin menghubungi orang yang memiliki kehendak Allah, pada mereka kan, pengurapan Allah. Mengapa kita menghubungi pendeta senior Philip Lee untuk didoakan? Karena dia adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi pendeta senior di gereja kita. Dialah orang yang diurapi untuk menjadi pendeta senior kita. Maka urapan dan berkat itu turun atas Eleazar. Bilangan pasal 3 ayat 4. Lalu ada pasal 20 ayat 26 sampai 28. Jadi melalui silsilah kita melihat di mana kehendak Allah, di mana pikiran Allah dan di mana hati Allah. Kita melihat di mana kemana alirannya mengalir. Jadi Allah bekerja melalui Eleazar. Tentu saja Itamar bukannya diabaikan. Sebenarnya Imam Eli datang melalui Itamar. Namun tentu saja kita tahu bahwa Eli dan anak-anaknya meninggal.
Jadi kita melihat bahwa beberapa garis keturunan terputus dan beberapa garis keturunan diurapi oleh Allah. Dan aliran dunia rohani ini dapat dilihat melalui silsilah. Apakah ini masuk akal? Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja. Jadi mari kita lihat beberapa ayat, saya akan mengakhirinya dalam beberapa menit. Saya tidak bisa berlama-lama. Mari kita lihat Bilangan pasal 3 ayat 4. Mungkin kita harus melanjutkannya lain kali. Bilangan pasal 3 ayat 4. Jadi Eleazar dan Itamar menjadi imam selama hidup ayah mereka dan Harun. Lalu Nadab dan Abihu mati. Dan Eleazar dan Itamar mengambil alih imam, tetapi kita melihat bahwa kehendak Allah akan ada pada Eleazar. Mari kita lihat Bilangan pasal 20 ayat 26. Saya akan bacakan, tanggalkan pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Kemudian jika Anda melihat ayat 28, mari kita baca ayat 28, Bilangan 20. Musa menanggalkan pakaian Harun itu dan mengenakannya pada Eleazar anaknya, lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Jadi kita melihat bahwa kehendak dan urapan Allah ada pada Eleazar melalui silsilah. Jadi kita terus mengikuti silsilah. Jadi untuk hari ini kita akan membuat kesimpulan. Ada dua hal yang ingin saya simpulkan. Pertama-tama, imam besar dalam perjanjian lama merupakan bayangan dari imam besar yang kekal yang adalah Yesus Kristus. Jadi sebagai kesimpulan, imam besar merupakan bayangan dari imam besar yang kekal, Yesus Kristus. Yang datang menurut tata cara Melkisedek. Jadi Yesus Kristus. Saya akan tuliskan beberapa ayat di sini. Ibrani pasal 3 ayat 1, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dan juga Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 24. Dan ini menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kita yang kekal. Kita akan mencari beberapa ayat, tetapi yang penting adalah kita adalah imam-imam Allah. Imam besar yang kekal adalah Yesus, tetapi kita adalah imam-imam Allah. Jadi imam besar juga menunjuk kepada orang-orang yang percaya, orang-orang kudus di akhir zaman. Jadi jika Anda melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 5, ia telah memanggil kita sebagai imamat yang kudus dan rajani untuk mempersembahkan korban-korban kudus. Kemudian pasal 2 ayat 9 juga, kerajaan imam. Wahyu pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa kita adalah kerajaan imam. Jadi di akhir zaman atau di perjanjian baru, kita telah dipanggil sebagai imam untuk mempersembahkan penyembahan dan korban kepada Allah. Jadi melalui pelajaran yang dipelajari dari imam besar, kita melihat bahwa ada pengudusan yang besar yang terjadi. Kekudusan dan kesalehan. Kita tidak dapat menganggap enteng penyembahan. Dan para imam ini memimpin umat dan penyembahan, dan kita dipanggil untuk menyembah. Kita akan membahas ini lain kali, tetapi mari kita lihat 2 ayat dan kita akan membuat kesimpulan di sini. Oke, Ibrani pasal 3 ayat 1, mari kita lihat lagi. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.
Ibrani 4 ayat 14 mengatakan kita memiliki seorang imam besar yang telah melintasi sorga, dan itu adalah Yesus Kristus. Dan jika Anda melihat Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, kita perlu masuk ke ruang tahta kasih karunia untuk menemukan pertolongan saat kita membutuhkannya. Jadi imam besar kita telah melalui semua kelemahan yang kita alami. Dia telah melalui semua penyakit kita, semua kelemahan manusia, tetapi tanpa dosa, sehingga dia dapat menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar kita yang kekal, yang telah membuka jalan kepada Allah kita yang hidup. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjalani kehidupan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan firman. Kita harus memberikan diri kita sebagai korban yang hidup. Penyembahan kita harus sempurna dan utuh dan menyenangkan Allah. Roma pasal 12 ayat 1-2 mengatakan, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan Roma pasal 15 ayat 16 dikatakan, kita adalah imam yang telah dipanggil untuk mempersembahkan bangsa-bangsa lain sebagai korban dan persembahan kepada Allah. Jadi saya berdoa agar Shiloh, saat kita memasuki kepemimpinan yang baru dan memasuki tahun yang baru, kita dapat memahami peran kita sebagai imam untuk pertama-tama beribadah, dan bahwa kita akan menjadi kerajaan imam, menjadi komunitas di mana kita dapat mempersembahkan bangsa-bangsa lain sebagai korban bagi Allah. Itulah penginjilan. Jadi para pemimpin akan membicarakannya. Pendeta senior sudah memberikan kita bimbingan. Dia berkata, hey, kita sedang memikirkannya, mengapa kalian tidak mengadakan seminar sejarah penembusan dalam bahasa Inggris di gereja Pyongkang. Jadi berbahasa Inggris mungkin di Morayah untuk pertama kalinya. SMA, SMP, Hapshiba, Gerutogi, Komisi Pria, Komisi Wanita, Joseph, semua membawa orang-orang yang bisa bahasa Inggris dan mengadakan seminar. Pendeta senior kita berkhotbah dan pendeta kita berkhotbah. Jadi ini adalah visi dan arah baru, hal-hal baru yang perlu kita pikirkan. Allah akan ada konferensi Hora yang dipimpin oleh Hapshiba Ministry, dan akan juga ada Proclaim, dan begitu banyak hal yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan seperti yang pendeta senior kita khotbahkan minggu lalu, setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan, maka kita dapat memuliakan Bapa kita. Saya berdoa agar kita dapat memahami tugas dan peran kita. Yesus adalah imam besar kekal kita, yang telah membuat jalan bagi kita untuk pergi kepada Allah, dan bahwa kita dapat pergi kepadanya kapan saja, dan bahwa dia berempati kepada kita, dan setiap hari kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Saya berdoa agar kita berjalan benar-benar dalam kehidupan yang mempersembahkan penyembahan yang menyenangkan hati Allah, berjalan dengan Allah seperti Henokh setiap harinya sampai pada akhir zaman, hari penembusan yang kekal di mana kita akan diubah ke surga tanpa melihat kematian. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih banyak atas waktu di mana kita dapat masuk ke pengantar silsilah imam besar. Dan Bapa, melalui waktu yang singkat ini kami dapat memahami betapa pentingnya silsilah ini dan bagaimana ini menunjuk kepadamu dan bagaimana ini merupakan gambaran dari kehidupan iman kita. Bapa, kami mohon agar kami di Shiloh dapat benar-benar menjadi kerajaan imam yang dibangun dan berakar pada firman-Mu. Bantulah kami untuk mempersembahkan korban yang sempurna kepadamu, penyembahan yang sempurna yang di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami sedang mengalami pencobaan dan kesengsaraan, tetapi kami sadar bahwa Engkau memberi kami pencobaan, dan Engkau selalu memberikan jalan keluar. Tolong selalu pimpin kami dalam jalan kehidupan kami, pimpin kami ke jalan ubah. Kami bersyukur dalam segala hal ini, kami berdoa dalam nama Yesus yang berharga. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita.